Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat ini. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, agar kita mampu mewujudkan diri sebagai hamba yang terpilih oleh Allah, sebagai hamba yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan, sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan kepada manusia. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 112. Dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudaranya satu dengan lainnya. Dalam arti sempit, saudara yang dimaksud adalah anggota keluarga, baik laki-laki ataupun perempuan, yang lebih muda ataupun yang lebih tua, yang seibu dan atau seayah, yang berupa orang tua kandung, tiri ataupun angkat. Saudara yang lebih tua disebut kakak, sedangkan yang lebih muda disebut adik. Dalam pengertian yang lebih luas, saudara bermakna sebagai anak famili, karib kerabat, yaitu orang yang dekat atau bertalian secara kekeluargaan dengan seseorang. Dalam lingkungan sosial, saudara bisa bermakna sebagai seseorang yang satu pandangan dan satu tujuan, yang merujuk pada sahabat dekat atau saudara senasib sepenanggungan. Dari berbagai makna persaudaraan tersebut, secara psikologis hubungan saudara sekandung merupakan hubungan yang bertahan paling lama
dan paling berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Sebab hubungan saudara sekandung memberikan kesempatan kontak fisik dan emosional yang terus-menerus. Bahkan pada masa-masa kritis, termasuk ketika dalam musibah seperti yang kita alami saat ini, yaitu COVID-19. Di dalam Islam, ikatan persaudaraan dikenal dengan persaudaraan antar kerukunan atau yang biasa kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah nasabiyah. Persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan setanah air, ukhuwah wataniyah. Dan persaudaraan seagama, ukhuwah Islamiyah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullahi la'allakum turhamun." Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam berbagai hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraannya. Di antaranya, yang pertama, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagaimana menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kerjasama adalah kunci merajut kebersamaan. Tidak egois dan tidak merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun, memperkuat persaudaraan. Kedua, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti cermin. Al-mu'minu miratu akhihi idza ra'a fiha aiban aslahah. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada cermin itu, maka ia memperbaikinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Cermin adalah tempat untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih belum sempurna. Kebaikan yang ada semoga menjadi teladan bagi saudara, sedangkan kekurangan atau keburukan menjadi gambaran bagi diri sendiri untuk memperbaiki diri dan pelajaran bagi saudara lain agar tidak menirunya. Ketiga, orang-orang mukmin itu seperti lebah. Mathalul mu'minina mathalun ni'lah in akalat tayyibah wa in wadu'at tayyibah wa in waqa'at ala 'udi syajaril lam yaksirhu. Artinya, perumpamaan orang-orang mukmin seperti lebah. Apabila makan, maka ia akan memakan sesuatu yang baik. Apabila mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan apabila hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, ia tidak mematahkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Orang mukmin mampu menempatkan diri pada posisinya. Orang jahat akan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang mukmin hanya melakukan yang baik-baik, makan yang baik dan perkataan yang baik. Apapun keadaannya, ia akan berusaha melakukan yang baik-baik, terlebih kepada saudaranya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Sungguh ajaran Islam telah menanamkan benih-benih persaudaraan yang dapat menghasilkan manfaat yang dahsyat, baik duniawi maupun ukhrawi. Keimanan seseorang diukur dengan pembuktian mana seorang mukmin bisa mencintai saudaranya. Hal ini dipertegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menyadari fadilah atau keutamaan bersaudara akan mendapat keberkahan dari persaudaraan itu sendiri. Sebaliknya, orang yang mengabaikan pentingnya merawat tali persaudaraan akan mendatangkan keburukan di dalam hidupnya. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa'a wal-balaa'a wal-wabaa'a wal-fahsyaa'a wal-munkar was-suyufa al-mukhtalifata wasyadaa'ida wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.